Suatu hari, seorang wanita bernama Sumbi sedang menenun. Tiba-tiba, alat tenunnya terjatuh. Sumbi merasa malas untuk mengambilnya. Tanpa sadar, ia berucap pada dirinya. Siapapun yang mengambil peralatanku yang terjatuh, jika ia lelaki akan kujadikan suami, jika dia perempuan akan kujadikan saudara. Tidak disangka, seekor anjing bernama Tumang mengambil alat tenun yang terjatuh itu dan memberikannya kepada Sumbi. Sumbi pun memenuhi ucapannya. Dia menikah dengan Tumang yang ternyata seorang manusia. Si Tumang adalah seseorang yang dikutuk menjadi hewan. Beberapa bulan setelah menikah, Sumbi melahirkan seorang bayi laki-laki. Sumbi memberinya nama Sangkuriang. Waktu terus berlalu. Beberapa tahun kemudian, Sangkuriang telah tumbuh menjadi seorang pemuda yang wajahnya terlihat gagah, tubuhnya kuat dan kekar. Sejak kecil, Sangkuriang telah senang berburu. Setiap kali berburu di hutan, Sangkuriang ditemani oleh Tumang. Sangkuriang sama sekali tidak tahu bahwa Tumang adalah ayah kandungnya. Pada suatu hari, Sangkuriang dengan Tumang kembali berburu di hutan. Sangkuriang berniat mencari kijang karena ibunya sangat ingin memakan kijang. Setelah beberapa saat, mereka tidak menemukan kijang seekor pun. Tidak ingin ibunya kecewa, sebuah ide jahat melintas. Sangkuriang kemudian membunuh si Tumang. Ia mengambil hati Tumang dan membawanya pulang ke rumah. Sangkuriang memberikan hati Tumang kepada ibunya dan berkata bahwa itu adalah hati kijang. Menyadari bahwa hati itu milik suaminya, Sumbi menjadi marah kepada Sangkuriang. Dia lalu memukul kepala Sangkuriang hingga kepala Sangkuriang terluka. Sangkuriang pun pergi meninggalkan sang ibu. Sumbi sangat menyesal setelah mengetahui kepergian Sangkuriang anaknya. Ia memohon ampun kepada Tuhan atas segala kesalahannya. Doanya pun dikabulkan, dan Sumbi mendapatkan kecantikan abadi. Sangkuriang terus mengembara tanpa tujuan yang pasti. Bertahun-tahun Sangkuriang mengembara, tanpa disadari dia kembali ke tempat di mana dia dilahirkan. Di sana, Sangkuriang bertemu kembali dengan Sumbi. Sangkuriang terpesona dengan kecantikan Sumbi yang abadi, sampai tidak menyadari bahwa perempuan cantik itu adalah ibu kandungnya sendiri. Begitu juga Sumbi yang tidak menyadari pemuda gagah itu adalah Sangkuriang anaknya. Karena saling jatuh cinta, mereka berencana untuk menikah. Sebelum menikah, Sangkuriang berniat untuk berburu. Sumbi membantu Sangkuriang mengenakan penutup kepala. Saat itulah Sumbi melihat luka di kepala Sangkuriang. Membuatnya teringat dengan putranya. Dia sangat yakin pemuda gagah itu tidak lain adalah Sangkuriang anaknya. Sumbi kemudian menjelaskan bahwa ia adalah ibu kandung dari Sangkuriang. Namun, Sangkuriang yang telah dibutakan oleh hawa nafsu tidak memperdulikan penjelasan Sumbi. Dia tetap bersikukuh akan menikahi Sumbi. Jika kamu sangat ingin menikah denganku, maka aku mau kau mengabulkan permintaanku. Apa permintaanmu? Aku ingin danau dan sebuah kapal besar di danau tersebut. Semua itu harus dapat diselesaikan dalam waktu 1 malam. Sebelum fajar terbit, keduanya harus selesai. Tanpa ragu, Sangkuriang menerima permintaan dari Sumbi. Baiklah, aku akan memenuhi permintaanmu itu. Sangkuriang segera mewujudkan permintaan Sumbi. Dengan semangat dan niat yang besar, ia membuatkan danau serta perahu besar sesuai permintaan Sumbi. Setelah perahu besar itu selesai dibuat Sangkuriang, ia berniat membendung aliran sungai Citarum yang deras untuk dibuat sebuah danau.
Sang Kuryang memanggil para makhluk halus untuk membantunya mewujudkan permintaan Sumbi. Semua itu diketahui oleh Sumbi. Ia takut Sang Kuryang bisa mengabulkan dua permintaannya itu sebelum matahari terbit. Tiba-tiba Sumbi memiliki ide. Sumbi menebarkan kain putih hasil tenunan dan memaksa ayam jantan berkokok saat masih malam. Para makhluk halus ketakutan mengetahui fajar telah tiba. Mereka berlari dan menghilang sebelum menyelesaikan danau dan perahu. Ah, wanita itu mencurangiku. Sang Kuryang sangat marah. Dia merasa Sumbi telah berlaku curang kepadanya. Ia sangat yakin jika fajar sesungguhnya belum tiba. Dengan penuh amarah, Sang Kuryang menendang perahu besar yang telah dibuatnya hingga terlempar jauh dan jatuh terlungkup. Perahu besar itu pun menjadi sebuah gunung yang kemudian disebut Gunung Tangkuban Perahu. Sang Kuryang juga mengejar Sumbi. Sumbi terus berlari untuk menghindar hingga akhirnya menghilang di sebuah bukit. Sedangkan Sang Kuryang yang tidak berhasil menemukan Sumbi akhirnya menghilang ke alam lain. Pesan moral dari legenda muasal Gunung Tangkuban Perahu. Kisah Sang Kuryang adalah bersikaplah untuk kejujuran, karena kejujuran akan membawa berkah dan kebahagiaan di kemudian hari. Perbuatan yang merugikan akan merugikan diri sendiri, serta bisa mengalami musibah bagi diri sendiri ataupun orang lain.